upaya paksa oleh penyidik Polri kan selalu terbuka untuk wartawan, ya, karena wartawanlah selaku penyambung lidah untuk disampaikan kepada masyarakat, ya. Kemudian yang berikut, kapan akan disampaikan? Ya, di dalam penyidikan, ya, kapan disampaikan, yaitu setelah lengkap, ya, setelah lengkap alat buktinya, supaya tidak bisa mentah. Nah, kapan batas lengkapnya? Kalau menurut aturan undang-undang, ya minimal 2 alat bukti yang sah, yang saling berhubungan satu sama lain. Tapi apakah cukup dengan 2 alat bukti itu? Kalau tidak, sebabnya berkembang terus. Kalau misalnya ditemukan di tempat titik penyitaan A atau penggeledahan B dan seterusnya masih ditemukan lagi, penyidik tidak akan membatasi sebanyak mungkin. Untuk apa sebanyak mungkin? Yaitu untuk agar pembuktian di depan pengadilan itu tidak ada lagi celah-celah untuk perkara ini digagalkan. Dan juga untuk apa? Ya untuk penyelamatan kerugian negara. Ya maka misalnya di titik ini ditemukan sekian puluh miliar, sekian kilogram emas. Nah itu akan bertambah pengembalian daripada kerugian negara. Jadi tidak ada dibatasi waktu bahwa harus tanggal sekian bulan sekian atau sekian minggu ini harus selesai, tidak. Nah batasnya ya sampai dengan penyidik yakin gitu bahwa ini udah lengkap, tidak akan meleset lagi. Kemudian ini masih ada yang disembunyikan, kita kejar, sudah habis gitu, sudah maksimal, ya itulah apa namanya ada pada penyidik. Dan ini setiap apa yang dilakukan di lapangan ini dibahas, dan keterbukaan kepada publik untuk peristiwa yang sedang berjalan atau kasus yang sedang berjalan ini udah cukup bagus. Jadi aja dan ikut serta, yaitu tentunya ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa terlalu dibuka untuk umum, ya. Misalnya, sampai batas ini saja boleh masuk, boleh di cover. Nanti sampai ke titik itu akan dibatasi dengan polis lain. Tetapi hasilnya nanti juga diumumkan. Transparansi itu sangat penting, ya. Apa manfaat transparansi? Ya tadi saya katakan, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau dari publik bahwa perkara ini sudah benar, sudah on the track jalannya, juga untuk menghindari adanya campur tangan kekuasaan atau campur tangan orang kuat, ya. Karena orang akan malu untuk campur tangan intervensi suatu perkara kalau namanya langsung di cover oleh wartawan, langsung di cover oleh LSM, langsung di cover oleh netizen gitu. Netizen ini kan kalau udah mendapatkan suatu berita kan langsung tayang gitu kan. Nah, ini itu untuk pengawalan kita, bentuk sosial kontrol kita supaya perkara ini berjalan bagus, ya. Tapi memang ada suatu kepentingan bahwa ingin besok pagi, ingin malam ini kita udah tahu benar nggak ya si A ini yang namanya ini juga ini. Netizen kan gitu, bahkan sudah mengaitkan ini, tapi di dalam ini penyidik itu tidak boleh menuruti kemauan itu. Azas praduga tak bersalah tetap dipegang gitu. Kemudian ada hal-hal tertentu yang dirahasiakan untuk menggembat, tujuannya untuk apa? Ya bukan untuk melepaskan tersangka yang lain, bukan, tapi untuk demi terungkapnya sejelas-jelasnya. Gitu. Baik, Pak Susno. Namun kita berbicara soal ke depan, jika dalam proses penyidikan ini ternyata ditemukan dugaan keterlibatan pejabat aktif atau tokoh tertentu, Pak, apakah ada prosedur khusus yang harus ditempuh penyidik sebelum menetapkan status hukumnya, Pak? Ya prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada, gitu ya. Hukum acara yang ada memang setiap orang yaitu punya kedudukan yang sama di depan hukum, ya. Tetapi ada yang dibedakan. Kalau dulu kan anggota DPR misalnya berbeda, tetapi dengan putusan MK menjadi sama gitu. Ada juga perlakuan kita terhadap misalnya pejabat diplomatik, misalnya kan, itu ada perlakuan khusus gitu di Indonesia, bahwa apakah mereka berlaku hukum di negara Indonesia apa tidak, gitu. Ada. Tetapi pada azas kita
Semua orang punya kedudukan yang sama. Tapi pengecualian-pengecualian dalam perlakuan, pengecualian itu pun diatur dengan undang-undang. Jadi tidak ada kesulitan lah gitu. Apapun pangkatnya, undang-undang kita sudah memberikan peluang bahwa orang tersebut tidak kebal hukum. Tetapi Hmm, mungkin dalam prosedurnya yang berbeda. Tidak ada orang kebal hukum di Indonesia ini. baik. Termasuk apapun pejabatnya gitu. Yakinlah kita. Hmm. Berarti memang tidak ada siapapun, mau dari pejabat tinggi atau pejabat rendah sekalipun, yang akan tidak terhitung di dalam proses penyidikan ini. Secara singkat, Pak Susno, mungkin ini ingin bertanya juga, apa risiko hukum bagi kepolisian jika nanti penundaan status tersangka ini terus berlarut gitu ya? Apakah ada potensi cacat formil yang kemudian bisa diperadilan oleh calon tersangka di kemudian hari? Baik, pra-peradilan itu merupakan hak yang sah yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi seseorang agar diperlakukan adil. Tidaklah itu sesuatu yang terlarang dan tidaklah pra-peradilan itu sesuatu yang tidak baik dalam hukum. Itu bagus sekali gitu. Rakyat yang membuatnya melalui DPR kita itu sebagai kontrol dan sebagai pertanggungjawaban pada publik bahwa apa yang telah dilakukan itu benar. Dan penyidik, penuntut itu tidak takut untuk diperadilankan. Dan mungkin mereka juga berharap supaya mari kita uji di pengadilan. Apa yang sudah kami lakukan ini sudah benar apa tidak. Jadi tidak takutlah gitu. Nah, Hmm. jadi apakah akan terjadi suatu cacat gitu dalam apa yang sudah dilakukan? Ya sepanjang berpedoman pada hukum acara, ya tidak usah takut gitu. Hukum acara itu kan jelas sekali. Oh kalau nyita harus begini, begini, begini. Oh kalau nangkap harus begini, begini, begini. Oh kalau menentukan tersangka harus begini, begini. Sepanjang prosedur dan persyaratan itu dipenuhi, insya Allah tidak perlu khawatir, tidak akan ada terjadi cacat di dalam perbuatan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.